terkait pestisida alami, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan demonstrasi dari mahasiswa KKN terkait pemanfaatan biopestisida dari ekstrak tanaman herba untuk pencegahan hama tanaman hortikultura. Kepada Bapak Dia, waktu dan tempat dipersilakan. Ini adalah pestisida nabati asap cair. Ini dari Dr. Sinawan Malang. Bisa untuk mengobati hama dan penyakit segala tanaman, tapi tidak semua hama dan penyakit. Sebagian besar hama dan penyakit untuk tanaman. Kemudian ini adalah teknologi dari Korea. Ini sudah mendengar JMS. Jadam Mikroorganisme Solution, perombak tanah yang semula tanah itu subur, yang semula tanah itu rusak, tandus, bangka. Dengan ini dirombak, insya Allah jadi subur. Dengan dua bahan ini, insya Allah nanti tanaman akan sehat dan hasilnya seperti yang diharapkan, panennya melimpah. Amin. Terjaga kesehatan tanamannya. Itu kunci utama. Betul nggih? Oke, selengkapnya kita ikuti mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pestisida nabati untuk beberapa tanaman dan bagaimana cara agar pertanian itu bisa sukses atau seperti yang diharapkan hasilnya. Ilmu ini dari sebelah kiri Pak Agus Rustanto dan sebelah kanan Pak Dr. Juniawan. Kami menyebarkan saja, beliau ahli organik dan ahli pestisida nabati. Jadam Mikroorganisme Solution, ini tadi saya tahu ini dari Korea ya, meskipun dari Korea tapi semua orang selain Korea juga bisa. Diperkenalkan oleh Dr. Cho untuk merombak tanah. Pada kesempatan kali ini kita tidak praktek, tapi kami sampaikan bahan-bahannya, nanti bisa dipraktekkan sangat sederhana, sangat mudah. Ya. Mengawali dari nanti yang akan kami sampaikan, kita ya pemahaman dulu, biar sama-sama satu pemahaman. Wah, nganggo snack bareng. Sponsornya toko pertanian dulu nanya Pak, ini apa? Jadi gini Pak. Untuk bisa sukses sebuah pertanian itu pada prinsipnya itu sangat sederhana, orang rumit-rumit, tidak rumit. Jadi cukup 5 kuncinya, 5 ya oke. Jadi tapi itu memang harus dipenuhi. Saya kira jenengan dari zaman sekolah ataupun kita semua sudah mengenalnya. Zaman dulu ada yang namanya panca usaha tani, pelajaran SD. Oke, pernah ya? Umuran berarti kali itu. Orang kayaknya. Kemudian ada Sabta Usaha Tani. Kemudian oleh Pak Penyuluh Pertanian dari Pacitan, kalau tidak salah namanya beliau sudah meninggal, bapaknya Bapak PDOPT Pak Darnaji, Pak Jarno Bangsari itu menyampaikan disingkat atau dirumuskan menjadi rabi gabah. Istilah-istilahnya rabi gabah, go ngiling-ngiling, mempermudah, mengingat-ingat. Kunci pertanian sukses memperhatikan 5 ini. Napa niku rabi gabah? Rani napa? Rabu. Betul. Yang kedua B-nya apa? Bibit. G-nya galan.
hanya jadi terus sami pintar sama ingat oke gitu ya gitu. Tidak-tidaknya nanti ingat-ingat biar tidak hilang Pak. Ini dunia pertanian yang diwariskan pendidikannya oleh penyuluh-penyuluh terdahulu itu ini sih, tapi sudah jarang disampaikan ke petani. Dan ini saya ulangi lagi. Ini nanti yang semangat ada beberapa door prize yang apa Bang ya? Sing seneng door prize itu. Nanti kalau door prize-nya habis berarti materi saya sudah habis. Saya kontraknya 1 jam 10 menit. Itu biasanya 2 juta kalau 1 jam. Jadi nanti ada beberapa yang saya kasih door prize. Salah satunya adalah yang datang pertama kali. Yang datang pertama kali ya lumayan. Itu jajan anaknya ibu. Nanti ada lagi. Jadi aku mau iya caranya yang petani semangat. Sama istri saya tadi malam gitu. Kayak gue ya. Kayak gue kok pulih. Masuk kan kayak gitu. Sedekah kalau petani kan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan gitu. Aku terus ya juga ya. Semuanya setuju nggih? Ya saya ulangi, Rabu kenapa berada di paling atas? Karena dia adalah bagi tanaman itu sebagai makanan, ya. Dia bisa berupa pupuk dasar dan pupuk susunan. Pokoknya nek pengen sukses yo limo iki semua tercukupi. Nek ora yo enek sing hutang. Oh ya, masih. Monggo mriki mawon, ajeng tesih. Masih enggak. Belum ajeng, Pak. Kemudian bibit. Ini jelas. Ketika bibitnya bagus, tidak terkontaminasi, maka ya insya Allah bagus. Hasilnya ini jelas. Oleh karenanya pastikan bibit. Nanti fokusnya ke cabai. Tapi tidak semua permasalahan cabai, hanya beberapa masalah di cabai. Kemudian garapan ini nek bahasa Inggrisnya manajemen soil using GMS and C salt. Itu apa? Garapan ini terdiri dari 2. Yang pertama ketika pengolahan lahan, mempersiapkan lahan tumbuh tanaman, dan waktu sudah pas tanaman ini alias perawatan bisa masuk ke dalam kategori diantaranya adalah penyiangan. Tapi perlu diingat Pak, penyiangan itu tidak terus serta-merta harus habis, rumput di lahan harus habis, boten. Yang sebagian kita salah memahami. Jadi tidak harus semua rumput di lahan itu habis. Ada beberapa yang sing penting orang mengganggu tanaman, prinsipnya begitu. Jadi tidak harus disemprot masih gosong, orang gelas seperti itu ya. Itu juga dengan dampaknya hamaan binatang yang disebut agen. Jadi tidak harus bersih kabeh. Terus air atau banyu, dan yang terakhir hama. Hama di sini tidak hanya hama, tetapi juga meliputi hama dan penyakit maksudnya. Lanjut gitu. Berkas lagi apa enggak? Nah ini jadam, kenalkan oleh Byung Sang Cho, Korea, natural farming. Ini anaknya Han Kyu Cho tahun 67 itu menemukan teknologi IMO mikroorganisme lokal. Ya, dikembangkan jenis jadam oleh Byung Sang Cho. Di Dr. Cho atau mawon ngarani, para pakar itu menyampaikan ini Dr. Cho. Ya. JMS, Jadam Microorganism Solution. Ini 2 yang akan kami sampaikan. JMS dan asap cair. Ini nanti ketika pulang terus ditekoki atau tinggal rembukan apa mau ya jangan lagi. Ini 2 ya. Apa? JMS.
CMS. Dari Korea, biasanya orang Indonesia yang senang keluar negeri luar negeri tapi memang terbukti. Prinsipnya seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tanaman itu ketika kita melihat tanaman itu yang terlihat menggambarkan yang tidak terlihat. Apa itu maksudnya? Maksudnya yang terlihat ini kan tanaman, daun, batang dan sebagainya. Itu menggambarkan kondisi yang sore ini. Nek dhuwur apik berarti ngisor nggih. Nah, nek dhuwur sehat berarti akarnya juga betul. Yang paling utama itu akar. Akarnya sing mempengaruhi ya lahan itu tadi. Jadi tidak salah bahwa yang paling utama itu menyiapkan lahan tempat dia bertumbuh, kuncinya. Di Korea, Dr. Cho di Institut Sekolah Jadamnya itu sebelum menggunakan jadam itu cabai itu dicabut anak kecil ibarat iso. Dan jadi akarnya hanya sedikit, dicabut itu full. Kemudian panennya itu tidak lestari atau tidak lama, hanya beberapa bulan panen terus rampung. Tapi ketika dengan menggunakan jadam teknologi tersebut, maka anaknya akan terombak, kemudian akarnya semakin sampai bersenti-senti. Saya jadi rawat percaya, masuk lebih dari 1 meter akarnya cabai. Kayak terbesi. Kita nggak mungkin, tapi ya sudahlah, ada artikel yang seperti itu menyampaikan seperti itu, berarti memang luar biasa manfaat dari jadamnya tadi. Ya, yang terlihat menggambarkan yang tidak terlihat. Nah ini agar akar dicabut itu banyak, bagaimana caranya? Pertanyaan selanjutnya. Kemudian jika tanah pertanian rusak akibat kecerobohan penggunaan pestisida kimia sintesis dan pupuk kimia sintesis, bagaimana cara memulihkan kondisi tersebut? Ini yang masih punya lahan pertanian dan dipastikan masih subur, tersewa nggih, bapak-bapak ibu-ibu? Masih ada? Masih. Pasti masih subur nggih? Yang kira-kira tidak perlu pupuk kimia yang banyak tapi masih bisa bagus tanamnya ada? Yang tidak harus dipupuk kimia tapi masih bisa menghasilkan ada? Tidak ada. Itu permasalahan semua petani, berarti normal itu. Memang seperti itu kondisinya dan itu PR besar kita semua. Nah, itu perlu kita pulihkan. Bagaimana nanti biar kembali lagi lahan pertanian tersebut, kemudian dengan sedikit pengenangan alias dengan sedikit perlakuan kimia, pupuk kimia ataupun pupuk kimia misalnya, tetap dipupuk kimia. Ini yang saya sampaikan tetap dipupuk kimia, Pak. Terus serta-merta 100% blas nganggo pupuk kimia mboten. Iya digleng malah. Jadi hanya saja yang nanti yang saya sampaikan itu dikurangi ininya. Pestisidanya tidak memakai kimia. Pak aku salah payung berarti. Pestisidanya organik atau pestisidanya nabati. Tapi pupuknya tetap pakai kimia. Bertahan. Jadi kuncinya di pestisidanya organik. Tapi harus benar-benar sudah dengan niati. Benar-benar harus sudah punya niatan tenang kalau ingin terjun dengan menggunakan pestisida organik atau kimia itu tidak boleh separuh-separuh, Pak. Tidak boleh setelah memakai kemudian berpindah karena rasa sabar terus pupuk wae, pupuk wae mati. Berarti rampung, yang kemarin disemprotkan tidak terpakai, mati semua. Nah, jadi memang harus apa jenenge all out alias 100% pestisidanya organik. Nah, ini selanjutnya adalah kenapa jadam ini tadi, JMS ini tadi bisa sangat manfaatnya tinggi. Kok bisa merombak dari yang bangka
menjadi subur adalah karena salah satu bahannya itu pembuatannya adalah tanah yang ada di lingkungan sekitar Anda, di lingkungan kita yang menyerupai hutan atau beri tanam atau pekarangan yang banyak tanaman yang multiflora. Ada nama betul ini? Sing kaya hutan di sekitar rumah kita ada nama betul? Ada nggih? Yang lahan sing akeh tandurane wit-witan, macam-macam wit-witan ya. Nah itu tanah di bawahnya sing wis nek iso sing wis lapuk. Jadi sudah bertahun-tahun apa sih? Godhong kuwi busuk di situ, humus gampangnya. Itu diambil. Ini bahan pembuatnya adalah humusnya itu. Jadi jenengan goleki beritan atau pekarangan jenengan sing gawe wit-witan, terus di situ di bawahnya itu daun-daun sudah mulai busuk, bahkan ada yang menyerupai tanah. Umumnya dapat dijumpai di bawah pohon, rumpun tumbuh-tumbuhan hutan, leaf mold namanya, didominasi oleh hasil penguraian daun yang berguguran, berbentuk menyerupai tanah. Jadi lemah sing asale saka daun-daunan itu sumber daripada mikroorganisme yang dapat menyuburkan kembali tanah. Jadi sepele Pak, jenengan boleh semua kan dibeleki nang lahane Pak. Wis terus meneh. Ning jumlahe kok kan banyak. Kudu akeh, gitu. Lahane sak hektar lah hidup piro. Nek sing buat dibuka bleke niku dandane niku hidup piro. Oleh karenanya dibutuhkan yang namanya teknologi. Piye caranya hasilnya sama. Seperti ketika kita memindahkan humus, ya itu ke dalam lahan pertanian kita. Ya cuma itu. Prinsipnya cuma itu, dan ya sebetulnya caranya tanah itu bisa gembur selain yang tentunya sing duwe pupuk kandang yo diteruske fermentasi atau diapa sehingga dengan perlakuan dengan bahan organik penambahan bahan organik. Nah caranya salah satunya teknologi agar itu bisa tercapai adalah membuat sing jenenge jam ini nanti disemprotkan. Nanti kok iso mikroorganisme ngatos ya pokoknya mikroba kewan cilik yang bermanfaat untuk merombak tanah, pengurai, perombak, pemecah sing barang-barang lemak sing atas menjadi subur gitu. Itu harus lah, jangan hanya mengandalkan pupuk kimia nih disudahin apa pupuk yang memang bagus kimia nanti rusak. Sebenarnya ini tanpa diimbangi dengan pupuk organik. Lanjut. Nah, ini variasi atau jumlah mikroorganismenya identik. Podo kaya enek nggon hutan. Hutan kan subur loh Pak. Tanaman hutan itu loh. Dulu apa yang sing membuatkan boten. Sing memupuk hutan kan boten enten. Tapi kok yo subur terus. Itu prinsipnya memindahkan prinsip itu ke lahan pertanian kita. Jadi tidak ada ceritanya itu ada orang yang pupuk urea atau disebarkan di hutan boten. Yang enggak ada. Masih semangat? Ya. Ada yang bawa pulpen ini? Buku pulpen ada? Nggak ada? Ada. Mana Pak? Oh, paling depan kan butuh rokok Pak. Oh. Makasih ya Pak ya. Ini antusias. Orang yang antusias itu menunjukkan pengen sinau tenan modal omongan bawa buku pulpen. Salah gue Pak Agus. Oh HP. Kalau sulit buku nota kan itu Pak. Kalau mau dipalangi ya. Selanjutnya, ketika diaplikasikan di dalam pertanian maka terjadi diversifikasi mineral. Kenapa ini ada mengandung mineral dan banyak sekali mineral? Jadi tanaman itu membutuhkan unsur hara, makro dan mikro, banyak sekali jenisnya, N, P, K, Z, S dan sebagainya, ZN dan macam-macam. Itu salah satunya adalah mineral. Selain itu ada dibutuhkan mineral. Itu nanti akan dicukupi salah satunya dengan NaCl.
atau ini apa nih? Garam. Iya, ya. Garam yang dari laut, yang garam brosok. Garam brosok yang kasar. Kandungan NaCl-nya tinggi. Itu nanti bahan-bahannya ini. Apa ya Mas? Nah ini hasilnya tanah atau lahan yang disemprot itu akan kaya akan keragaman mikroorganisme dan teksturnya lebih lembut. Nah, dicoba wae nanti, dicoba dibuktikan. Ini ketika kita membuat jadam hasilnya harus seperti ini Pak. Kudu muncul pupuknya ngeten iki. Ini 3 hari. Gawe ini 3 dino. Setelah 3 hari nggak bisa dipakai. Berarti pupuk cair tok. Mikroorganismenya sudah mati atau sudah berubah. Ini. Jadi umurnya 1 hari sampai 3 hari keluar seperti itu. Oh itu sekomalan kan, bener lah sebenarnya tak balik ini hari sebar kayak umurnya itu sekomalan kan. Ini yang di BPP Pak, yang saya membuat kemarin. Tadi pagi hujan nih Mas Agus, jam 7:01. Tanggal ini tadi pagi, tanda sudah jadi itu jadam seperti ini, muncul rumputnya. Sebelumnya enggak, sebelumnya ya kan begini. Sebelumnya ini, nah caranya belum ada. Caranya, cara membuatnya itu kan begini bahan-bahannya. Pertama, ini dengan catat kira-kira kita perlu. Caranya adalah kita menyiapkan air 10 liter. Soalnya ini ember ini kan 10 liter kurang 10 liter air. Airnya boleh sembarang. Boleh air PDAM boleh, tapi harus dihindarkan 24 jam. Sehari semalam. Oke, dijiku sing dhuwur, kaporite sing mengendap jangan dipakai. Air sumur lebih bagus, air hujan lebih bagus. Sebenarnya aja air laut karena nanti akan ditambahi lagi. Jadi 10 liter air, ya. 10 liter air. Oh iya. Terus 10 liter air taruh apa ya? Kentangnya 1 biji sing lebih gede dari ini. Jadi sebenarnya ukuran gram ini kentang 1 teman-teman. Kentang. Kentang ini kan warung enek, gitu ya. Oh ya, coba. Kalau tidak ada kentang boleh pisang, boleh jagung, boleh nasi. Tapi yang paling apik kentang. Di mana-mana itu semua pestisida nanti hampir tinggi kentang. Kentang 1, kemudian ini 1 sendok. Lumayan banget. 1 sendok. Terus dengan yang beritan kuwi mau, jika lemah jenenge leaf mol kuwi mau, leaf mol kuwi mau 1 genggam. 1 genggam semen iki. Ya. 1 genggam humus itu tadi, humus yang banyak mengandung mikro. Godhong sing wis dadi lemah. Sing enak permukaan, bukan yang di dalam loh, yang ada di permukaan. Godhong-godhong sing anyar disingkir-singkir, kemudian dikerik, dikerik. Nah itu kemudian ini diris-iris mulai kotak cilik-cilik wes, diris-iris dokokne nggon kaos kaki, nek kula kaos kaki. Ini kaos kaki. Kaos kaki atau kain lah pokoknya itu dilebokke nganggo kain kuwi. Tapi sebelum dimasukkan ke sini itu direbus dulu. Direbus dulu sampai mendidih. Direbus boleh, dikukus boleh. Nah, ada petunjuk yang lebih baik dikukus. Tapi di petunjuk-petunjuk lain banyak yang juga direbus. Intinya meskipun direbus nanti airnya juga tetap dipakai. Direbus dalam air yang itu tadi 10 liter itu tadi, tapi tidak semua. Ambil aja 1 liter. Yang tunggu botol pemiliknya butuh liter. Kan ya? Setelah dua botol empuk, itu dipakai saja sampai dingin. Pangan ya. Ya, itu tadi kentangnya
ketika perlu dikupas, nanti kan ada tanahnya juga, tanah itu juga pakai tanah. Selanjutnya air yang 9 liter sisanya diambil tadi dekoi garam ini, garam 1 sendok, garam 1 sendok diceburke juga ngasih larut, gitu. Nek wis larut, kemudian kentange iki mau diboke nggon kaos kaki mau atau di kain. Sadem lho, sadem. Masukkan ke dalam kain, boleh ditambahi batu kerikil 2 atau 3. Kamu diremes, nanti diremes. Biar keluar ininya. Pokoknya sari-sari ini keluar. Jadi nenek waktunya kan cepat ajur. Prinsipnya nggak mau makan. Nah, gitu. Begitu juga dengan tanah yang 1 genggam tadi. Masukkan kaos kaki, terus dijur-jur, diremet-remet. Remas-remas ini dimasukkan ke dalam air itu tadi 9 liter tadi, sambil yang sisanya godok mau 1 liter mau masukkan ke situ. Secara prinsip seperti itu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Itu untuk merubah tanah. Sudah ada yang pakai banyak. Salah satunya Pak Win, Edi Minarno Tegalombo, cabenya bagus juga, sangat terbukti dengan jagam dan ikan tanahnya. Terus caranya disemprotkan? Oh caranya, ini caranya. Caranya 1:4 adalah disemprotkan sebelum ditanami, alias pada waktu pengolahan lahan. Cabai ketika dibulut-bulut itu cukup semuanya, maka 1:4 berarti nek 10 liter yang dari mau ya jadi 40 liternya itu air biasa, yang 10 liternya itu totalnya 50 liter, 1:4. Oke. Gampang ya, 1:4. Itu disemprotkan jika ketika pengolahan lahan. Disemprotkan. Itu bisa diulangi 3 kali, Pak. Jadi tidak jangan takut bersekali, Pak. Untuk benar-benar hasil yang maksimal itu tadi, merombak tanah itu tadi. Itu juga tidak hanya di tanaman cabai, di lahan sawah juga bisa. Prinsipnya ketika pengolahan berarti berujul ini. Kemudian Pak, ini untuk ketika ada tanamannya bisa apa tidak? Bisa, cuma tidak boleh banyak-banyak. 1:10 maksimal. 1 liter untuk 10 liter, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena berbahaya. Karena mengandung NaCl. Ada pertanyaan? Padahal saya tekok pakai ini. Oh, ini sih kan gini. Namanya Butuh punya tanaman cabai. Pertanyaan pertama kali. Enggak. Gue nek pokoknya entek nyambung ya materi gue. Ojo tengok. Ya, itu di materi kedua ini nyambung. Ketemu. Ya, yang kedua adalah ini, Pak. Ini tadi sudah selesai. Sudah selesai karena sudah 30 menit, Pak. Sudah. Nah, yang kedua kita masuk ke pestisida atau obat untuk tanaman, hama dan penyakit, asap cair namanya. Jadi obat itu banyak sekali. Asap cair itu apa? Nah ini. Asap cair itu asap yang dirubah menjadi cair. Bisa. Jadi asap cair itu ada 3 grade. Asap cair biasa jadinya seperti ini, grade 3 yang paling murah. Kemudian yang nomor 2 grade 2 ini, dan grade 1 grade A ini. Ini bisa diminum, bisa untuk bahan pengawet, bisa untuk obat COVID kemarin.
Ini mahal. Ini kemarin saya sudah minum, pernah minum kemarin. Itu rasanya langu-langu, tidak berbahaya. Jadi ini asap cair dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa sing diarengke di areng, digawe areng, ada alatnya, destilasi namanya, pirolisis namanya. Nanti bisa di set, orang tak bolehin gambarnya. Di internet ada alat-alatnya. Harganya alat ini 750.000. Ini Malang membuat, tapi harus pas ya hasilnya. Gitu. Jadi nek urung iso guys butuh beli lah ya sementara. Yang penting bukan beli sing kimia, ini yang nabati. Ya asap cair ini Pak. Ini kita ke sebelum menggunakan, kenapa harus menggunakan asap cair? Jadi tadi ya pelan-pelan kita kembali memahami. Pemahaman itu penting Pak. Menyadari kesadaran bahwasanya pestisida kimia itu berbahaya atau bukan? Bahaya atau bukan kira-kira? Bahaya Pak. Itu racun ya. Jadi Pak Agus itu kan jual racun sebenarnya bukan? Ini racun. Jadi kami dari pertanian, dinas pertanian gampang wae. Kalau ingin obatnya kok bisa? Ini mandi. Tapi berlawanan atau bertentangan dengan hati nurani kan? Itu kan untuk masa depan, untuk anak-anak cucu, untuk kelestarian alam kan tidak serta merta seperti itu, karena Agus Kulon itu jelas obat, bukan nyemprotnya. Ini yang perlu diperhatikan Pak, wajib memakai masker. Anak-anak tidak boleh ada di dekatnya. Seneni, kudu diseneni, harus ini. Kenapa? Karena di NTB Lombok tahun 80-an anak seorang anggota DPRD lahir, terus saking senengnya dijaga dari kena nyamuk, dikrodong, usia 6 tahun masuk SD, paru-parunya bocor. Dicek ternyata, ditelusuri karena setiap malam di sumet ke obat nyamuk. Ini kan masih ada ya dengan di rumah. Enggak Pak. Tapi ganti dengan yang alami apa? Obat nyamuk apa nih ini? Sudah dipakai. Oke lah. Tapi soal tahun bukan nyamuk ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita menyemprotkan baikon misalnya semprot atau obat flash gitu, itu sebenarnya itu kamuflase Pak, atau penipuan. Jadi ibaratnya ini gorengan wong seneng harum, padahal yang harum yang dihirup itu racun. Jadi ketika disemprot itu nyamuk itu mati, orang hidup racun. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau nyamuk mati kemudian kita yang hidup belum mati? Benar. Iya benar Pak. Secara ilmiah oleh Pak Dr. Juniawan menyampaikan bahwa pestisida itu korelasi positif dengan berat badan. Ya. Jadi nek Mas Agus ini gobote 70, ya nek Mas Ali gue aku gandut coba. Mas Ali gue sehat, nang ya ini 70 sehat. Kan utang lebih baik gontak kopi atau 11. Mas Ali ini meninggal dunia dulu karena lebih bobot badannya lebih ringan. Mas Agus masih sempat membuat surat wasiat 70 kilo. Jadi begitu, korelasi positif dengan berat badan. Oleh karenanya, kenapa nyamuk langsung tak ya mas ringan, 8 menit. Ya kita ya belum, hanya belum Pak. Nanti suatu saat NSM kuliner melakukan kita, mengenai mati itu mungkin bisa terjadi memang berbeda lalu pas pestisida ini itu juga sama Pak. Itu sama pestisida.
Wes langsung to the point. Pertanyaannya bertemu, ini obatnya, pun. Wes sambung, kalau jadi nggak ini, sambung wes. Wes, ini penilaian sudah selesai. Kalau memang kita fokusnya ke kimia, ini kan. Jadi obat-obat semuanya yang fungisida, ada tulisannya fungisida, dan untuk antraknosa itu yang disampaikan pakai oleh bertemu itu tadi. Namanya pakai dulu antraknosa itu jamur, ya. Salah satu yang menjadikan antraknosa itu berkembang adalah kondisi lingkungan yang mendukung. Kondisi lingkungan yang mendukung. Jadi ketika lembab, hujan yang sering itu menjadikan timbul antraknosa. Tapi tetap tidak boleh disalahkan hujannya. Kalau hujannya malam bisa terjadi itu pengalaman itu kan. Kalau hujannya malam Pak Agus mengatakan pasti. Ya itu, tapi yakin seperti itu jadi yunain tuh Pak. Nah itu kan ngomongin itu kok. Jadi batin tak kebatan ngono malaikat amin. Nah itulah pentingnya prasangka baik Pak. Jadi hujan itu tetap tidak boleh disalahkan karena itu adalah segi biasa nih. Pasti dari nek saya ngomong pasti ada hal lain di balik itu kesannya Gus Kawo itu boleh. Nah ini maksudnya hujan ini mesti nggak ada hujan di mana lain. Ya. Ini bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan hujan ya bisa melihat pelangi. Oke, ini Nordok, Rakron. Nah ini yang terbaru, bukan terbaru sih, yang baru kenal hidroksin peroksida, amistartok yang paling mahal, oktav, berbagai masali dan skor. Penggunaan seperti ini dari teman-teman Pacitan yang pegiat cabai itu biasanya di rolling atau dioplos. Wah itu benar Pak. Ada yang manjur, ada yang murah. Tapi obatnya hanya ini kimia. Wah gula yang enak, ya orang enak. Kimia pabrik-pabrik gede buat misteri ini. Oleh karena itu maka kita marilah sedikit demi sedikit melakukan tindakan yang jenenge ikhtiar pencegahan. Jadi mencegah sing salah. Berarti apakah juga bisa? Ya. Nah ini salah satunya. Bu Dewi Melani, peneliti Widya Iswara dari Malang itu juga sudah membuktikan penelitian dengan berbagai dosis bisa menghentikan antraknosa. Ini pestisida nabatinya gitu. Kalau saya merekomendasikan ini, ini asap cair. Pacitan sudah kayak membuat 1 Kebon Agung, 2 Tegalombo, Bandar Nawangan, 4 punya alatnya. Lingkuku yakin. Ya gitu. Jadi kalau mau kimia ya ini, tapi saran kami ojo lah. Menggunakan ini harus benar-benar harus mentok. Tapi tetap tidak. Kami pribadi tidak menyarankan. Karena itu adalah racun. Ketika dipakai sekarang lanjut, besok koyo-koyo hampir pasti besok harus dosisnya dinaikkan. Yang bisa manjur. Itu baru dari segi dosis. Kemudian dari segi merusak lahan. Kemudian dari segi yus pramanjur sesuai. Dan regane ya relatif lebih mahal. Koyo-koyo nih wow, makanya soalnya kita hidup tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Jangan sampai meninggalkan lingkungan atau alam yang tidak kita ramai, harus ramah lingkungan. Jadi oke, ini nanti ketika ingin dimplot praktek membuktikan yo tidak terus semua. Misalnya punya 3 lokasi ya, atau 3 peta, 3 lahan ya, sebagian kecil saja silakan dipraktek ya. Dicoba membuktikan, tapi benar-benar pestisidanya yang full organik. Nek pupuknya boleh kimia, kira beda, arahnya beda. Misalnya cabai yang dipupuk kimia tapi disemprot organik itu bagus daripada
Wes pupuk kimia, semprotnya yo kimia. Jadi kan bersinggungan dengan makanan yang akan kita konsumsi. Kalau nek sing kimia sing lemah ini cek bisa orangnya cek diserap akar cek lemah cek ada langsung diproses. Nonton. Ini untuk asap cair, hama dan penyakit apa saja yang dapat dikendalikan. Dikendalikan itu tidak hanya dicegah, tapi juga berhenti. Nah, tadi saya sebenarnya mau pesen kalau Pak Agus, tapi ketoknya ya iso Pak Bambang golek ke ular apa-apa sing disimpat mati ki aku gerbowo ular tapi enak ular bokong sama tapi kan hidup ini ya ini kan hidup nanti kita semprot apakah benar mati apa tidak ya untuk ditunggu kesannya Gusti Allah sesuai mau mati ya ora ya ini coba Pak dosisnya itu ya dosisnya mana Mbak? Atas paling bawah kan Mbak? Kalah Mbak, kalah jadi obatnya ini nih untuk hama penyakit ini apa ini? Jangkrik ya? Ini? Balasangin ini kok? Dan ini kok? Ulat apa? Itu nengarani ulat gaya ulat gaya ulat kan bermacam-macam ya dia bekerja di malam hari ya masalahnya ya ulat sing gaya mengingi ulat gaya ya dan ini embun tepung pada bawang merah. Nah, ini yang Bu temu tadi antraknosa atau patek. Ini soalnya tengok Mbak mahasiswa Pombo. Gerayap yang itu embun jelaga. Nah, yang ini sering ya, jelek nggih, bener nggih. Saya kok apa embun kira-kira. Itu diklaim silakan Pak. Berapa? Itu silakan ambil 6,25. 60 cc. 6 cc. Jadi satu tangki itu 1 liter Pak. Nah ini setengah liter. Harganya murah masalahnya. Tapi bisa menghentikan rampung ya. Insya Allah bisa. Kira-kira berapa? 6 cc. 6 cc itu 20 cc tadi. Totalnya 25 Pak. 25. Itu kalian Pak. Ya, mau yang bawah. Oh iya yang bawah ini. Terus dimasukkan sini Pak. Nah, ini airnya 100 cc sudah saya ukur. 100 cc nanti kita semprotkan ke semprot dulu Pak. Jadi bisa ngemuler ini. Ukur semprotkan. Penyemprotannya ini tidak harus lomoh Pak. Jadi cukup basah, kena aja. Ya. Sepanjang itu loh Pak. Begini sih Pak. Iya. Bisa ya? Ya berapa? Nah, silahkan. Disemprot. Ya, bismillah. Bismillah. Ya, ini tadi hidup ya. Roti Pak. Udah, jadi merasa terlalu teman karena pakai roti harus kelompok tadi. Jadi efektivitas nyemprot itu kadang hanya 50% Pak. Separuh raknya. Airnya berapa? 10 ya? 100 ml. 1 banding 1 tangki. 1 liter nggak usah tangki 16 liter. Itu dimeniti saja jam berapa ya didulur ya. Nah, silakan diamati. Itu tadi belum semua kena tapi ada yang sebagian besar terkena. Jadi reaksinya Pak. Ulat yang terkena semprotan ini sepanjang dia terkena nggak usah khawatir nggak mati, nggak usah ditunggui. Walaupun lari mati ya. Walaupun lari nanti dia kena yang namanya iritasi. Terkena iritasi bahan yang terkandung di ini tadi, bahan yang terkandung di sini tadi. Nah, ini kenapa bisa menjadikan iritasi? Nah ini kandungan salah satu kandungannya. Dia terdiri dari 1 fenol dan 7 asam zat cair ini. Salah satu asam yang terkandung adalah asam asetat atau biasa dikenal dengan air api.
Jadi air aki itu jangankan kena kulit, kena kain saja terbakar kainnya. Itu yang menimbulkan iritasi lah. Jadi nek disemprot, nek uang ngoten iritasi itu gatel lho. Gatel lah. Nek wong kan dibubur. Dan nek ulat gatel kok ngukur ke. Jadi yang terjadi adalah ketika dia sudah sadar ini nanti lama-kelamaan Pak, ada yang bukan, ada yang bisa langsung mati, ada yang bereaksi dulu. Reaksi itu gerakannya tidak seperti biasa. Mau dianteng, yo kayak gatel lima. Yo, melayu lah. Atau bergerak dengan wes bingung, kebingungan. Ini enggak berapa menit? Ini saja. Belum, dicukupi saja. Lah, tak cukupnya ya? Mungkin tak cukupnya. Ya wes. Mungkin tes tikus barang. Wah, tikus, ngomong tikus Pak. Nah, ini wes komunikasi jadi dari Mbak Mami soalnya mintanya bukan tikus kok. Oh ya, nanti tak singgung sedikit saja nanti. Insya Allah, kapal kamu tolong disiapkan tempat. Ini aku belum di Mas Ari praktek bareng Pak ya. Di rumah Pak, nek enten iki mboten kan. Teman yang terus keduan kok mboten wedan. Nek ngomongan ora. Nanti. Ya. Kemudian prinsipnya ketika kita menyemprotkan pada hama yang masih muda, itu akan lebih manjur, langsung mati berarti. Kenapa? Karena ulat yang masih muda itu kandungan minyaknya itu lebih banyak, lapisan sing melindunginya sedikit. Ya. Minyak bertemu dengan asam asetat akan terjadi reaksi yang sangat mematikan. Jadi itu memang pengendalian ulat, belalang, walang itu ketika masih muda semuanya. Jadi itulah pentingnya yang namanya pengamatan dini. Terus dosisnya rapatnya oke, berarti populasinya rapatnya oke, macam itu. Nah, terus mana ya? Kapan penyemprotannya? Nah, ini aplikasinya kapan? Jadi Pak Agus itu ketika melihat cabenya Mas Ari, nek awan ora ketok nyowone ini nek wong kayak ular gitu. Prinsip menyemprot atau spray untuk ini prinsip pestisida nabati itu ke hama dan tanaman itu adalah ketika teduh Pak. Teduh itu berarti kapan? Sore, pagi, atau malam. Jadi tidak dilarang malam itu menyemprot. Jadi pagi, yang penting kalau sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini ketika ada matahari inilah yang namanya ada sinar ultraviolet. Ya. Sinar ultraviolet itu yang akan memberikan sel-sel yang menutup stomata itu. Jadi ketika teduh siang hari ketika ada awan itu boleh. Ini catatan yang tidak yang semua barangkali belum dipahami. Ternyata siang hari pun boleh. Yang penting orang pasang awan, pas mendung. Karena ultraviolet hanya ada ketika ada cahaya sinar matahari. Ultraviolet itu yang manis stomata, mulut daun terbuka, tertutup. Jadi ketika ada sinar ultraviolet itu tertutup stomatanya. Ketika disemprot nganggo pestisida tidak bisa langsung masuk. Jadi prinsipnya ketika teduh nggih. Sip. Nah, ini selanjutnya apa lagi ya? Di sini. Ini Pak, saya singgung sedikit lagi balik ke belakang. Pestisida kimia itu dampaknya Pak. Bagi anak-anak yang terserang itu hiperaktif, hiperaktif ini terlalu aktif. Nek bocah sing ngangel temen. Nek sekolahan bocah ngangel malah nyuguti koncone ngewek buku ngoten. Kan lumayan nek kon garap matematika sing akan garap ibuke. Itu salah satu dampak pestisida yang menyerang anak-anak. Untuk usia 40 tahunan
jika kita itu terpapar pestisida kemarin-kemarin sudah kebanyakan, maka akibatnya itu tidak mudah konsentrasi, Pak. Tidak mikir ngeten iki angel. Kuliah ngeten iki angel mikir, tapi semoga kita tidak ngoten. Jadi itu kemudian kadang-kadang tangan ini gerak-gerak dewe tanpa dikendalikan orang karpet itu salah satu dari yang diakibatkan oleh pestisida dulu. Ini kita masuk ke bahan-bahannya yang bisa untuk mengendalikan antraknosa atau patek. Bahan-bahan yang bisa dipakai buat pestisida nabati. Mbak mungkin nanti ada rumus lain karena beliau ilmunya kan sekolah dari UGM. Kalau saya dari Brawijaya, Etan, sekolah Malang, nanti beda guru nih secara prinsip sama. Ya, nggak apa-apa. Tapi ilmu kan luas. Ya. Jadi memang Allah itu sudah menyediakan di alam untuk pengobatan sebenarnya, pengobatan manusia maupun tanaman. Ini yang disampaikan adalah semua tanaman yang terkandung minyak atsiri yang bisa dipakai untuk antraknosa itu tadi. Niki nama nih kira-kira? Betul nggak? Ah betul ibu. Salam. Niki? Betul. Niki? Jambu air betul. Dan niki? Nama? Sing niki. Dewan Daru bawah. Dewan Daru. Oh, Dewan Daru. Terus yang atas nama niku? Asik bener tak? Mulpo kae lho. Jiwa ya. Cirsak. Apa? Salah. Salah. Saya kasih clue nih, bentuknya kayak anggur. Salam. Rasanya akan cepet. Sampo. Namanya nek dipangan tuh kena abang ini oleh. Apa sih? Juwen dari juwen. Ini nama-nama latinnya. Di semua tanaman yang mengandung minyak atsiri berlebih itu adalah Eugenia folianta, Eugenia aromatica, Eugenia jamur air, aromatica, Eugenia cumi, dan Eugenia uniflora. Ini minyak atsirinya tinggi dan nama latinnya semua menggunakan kata EU. Ini bisa dipakai untuk pestisida tadi. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu, nanti agak beda dengan yang disampaikan banyak, tapi tidak ada rekomendasi saya sampaikan. Caranya itu secara prinsip sama, tapi yang penting dihancurkan. Nek gen ilmu ini harus dengan blender. Pertama dirajang-rajang, di blender, kemudian wis halus kayak jus kae, terus jenenge diekstraksi itu istilahnya selama 24 jam. Itu ketika sudah 24 jam bisa langsung diaplikasikan. Oke, itu pestisida prinsipnya. Perbandingannya sebenarnya 1:4. 1:4 sudah. 1 bahan 4 air. Bentar. Secara prinsip itu 1 bahan 4 air. Ini tidak kita perhatikan, misalnya Pak Timon. Ini yang untuk antraknosa tadi, ini dosisnya berapa? Kita terakhir ini, kita ini setengah liter itu botol kuih untuk 1 tangki adalah dipakai untuk bakteri, terus pakai trips, apis, ulat, burung.
Trik apis itu seperti nyawa cilik-cilik sekutu sing enek nggon kabeh niku. Itu jenenge apis trik ngoten niku. Jenengan itu kena kabeh kriting, jangan iki kena apa? Itu dihisap oleh kutu. Jenengan bukan ngisore jenengan cek itu pasti ada kutu kecil-kecilnya, cilik-cilik mesti ini. Nek jenengan cilik, namanya apis sama trik. Ya itu dosisnya 1 liter langsung dibujuk. Ini cara kerjanya tidak pencegahan kalau setengah liter itu, pengobatan. Yo langsung sekali itu toh. Jadi nek disemprotke mari, udah. Yang orang mari jangan diulangi lagi. Berarti orang manjur, benar toh? Karena dia kerjanya sekali pakai. Kemudian untuk walang sangit, ulat prodinia litura atau ulat belaya tadi, hama kutu putih, ledek, sub batang pada cabai itu lebih tinggi dosisnya 2 kali lipat. 1 liter satu kali. Mati orang Pak? Mati. Jadi Mas Agus mati. Percaya mawon nggih? Mati itu kan Pak. 15 menit. Ya itu yang mungkin ketok orang mati itu nanti ditinggal kulit. Akhirnya juga mati sepanjang dia terpapar. Ini nek sing urip berarti waktu disemprot enek sing lolos. Carane ngerti piye? Yo monggo jenengan teko ya mau ora kesemprot. Oke, ada pertanyaan? Tikus tahu Pak. Malah tikus. Iya, tikus ya. Tikus itu untuk kelompok tani Sri Rezeki 7 Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Pak Bambang sudah dikirim pelatihan untuk mengatasi tikus namanya Bioyoso. Itu artinya Pak Bambang dan petani menyebarkan kepada. Oh iya, oke. Kemarin tenang Pak Bambang, Pak bantu nanti ya. Kita tindakan ya nanti. Untuk 3 bulan. Tidak hari ini gitu. Terus suwe masalah ini. Yoyoso, Sekin Bayoso, Sukoharjo, Meru. Saya langsung datang ke rumahnya. Syaratnya langsung datang ke sana saya. Ketemu selama ini praktek. Sudah saya praktekkan di 1, 2, 3, 4. 3 tempat sudah saya praktekkan. Dan ini dengan kesannya lain waktu ya. Soalnya masih ada dari Mbak ini masih ada praktek. Ada. Syaratnya di dalam itu ada tikusnya, ada makanannya. Jualan tikus sebar. Terus dipersiapkan bahan-bahannya. Yang perlu dipersiapkan mungkin sementing rumang sing gede, bahannya sing akeh. Jadi kabeh gawe. Ini sifatnya gerakan itu. Nek gorong 5 padahal anggotanya wong 30 sing diserang, wis ora aja. Tidak ada manfaat, harus semua membuat. Ngoten. Jadi nanti jadi harus bahannya akeh. Mesake mati enek kene ana orang tadi maksudnya itu mana meneh. Jadi obat Bioyoso itu prinsipnya dia tidak hanya membunuh tikus, tetapi juga pertama membuat ompong, membuat mandul dan membunuh, meracuni. Dan kelebihannya matinya tidak di sembarang tempat, matinya di tempatnya, di lorong tempatnya. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti selanjutnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada mana? Buat itu rada kuning-kuning. Oke. Terima kasih Pak Sinten, Pak. Pak Santoso. Ron kuning itu bisa berupa terkena virus, Pak. Nyambung mawon. Virus juga bukan virus juga, tapi ya hanya kekurangan nutrisi atau apa. Itu sama Pak. Prinsipnya kalau sudah diketahui itu bukan karena antraknosa, untuk kena patek, dikasih aja pestisida tadi yang Micesla, nimba, cengkeh, serai, suruh, laos. Ambil saja salah satunya yang bisa mengatasi virus. Itu tadi. Salah satunya adalah sing anget-anget serai. Serai pada prinsipnya sama. Serene jumlahnya 1:4. Jadi 1 kilo banyune 4 liter. Ini betul kecap. Jadi kecap.
Tapi yang paling apik kabeh itu tadi sing pestisida nabati dengan perekat alami Pak, dengan lidah buaya itu ya ada ilmunya sendiri untuk suwe namanya, tapi sederhana. Intinya diperekati yang iso meratake kalih yang iso nempel. Nah, kuning tadi juga bisa karena adanya hama yang dibiarkan. Hama itulah menyebabkan yang jenenge virus Gemini akhirnya. Hama itu awalnya, virus Gemini itu awalnya dari hama. Itu sepanjang dengan damel pestisida sing terdiri dari cengkeh, serai, suruh, laos, mimba, niku obatnya niku Pak. Kecak, pakai banyu, disoroti. Micesla nengarane, nggih. Itu saya tinggal berapa jam atau dina? Nah, itu tergantung ketika sudah parah, itu setiap 10 hari sekali Pak. Ketika masih sama. Oh, 24 jam, 1 hari. 1 hari 1 malam, 5 malam niku. Iya, betul. Nggih, niku kalau ilmu yang sampai ke kami namanya Micesla. Bambang juga sudah pernah dikirim pelatihan Micesla. Ingat apa? Itu kan dipelajari terus menerus. Niku nggih, pasal itu nggih. Pasal dosa puntung masuk dosa. Alhamdulillah. Kita dibutuhkan. Terima kasih. Mana burin coba. Usul rak gelem. Gelem. Terakhir kami sampaikan bangga menjadi orang desa adalah masa depan Indonesia. Lokal adalah kekuatan peradaban, organik adalah pertanian masa depan, pertanian adalah aktivitas akhir zaman. Jadi sebenarnya itu sadurunge kiamat Pak. Itu kabeh aktivitas yang wong bertani, kabeh wis ora teknologi. Baru itu terus kiamat. Hari ini wonten yang ini kutipan dari Mas Ari. Dalam liyane Hendra Kumbara, mergo sadar di pulau dudu sinten-sinten bisa ngomong muga ora ketut cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali monggo dipun sampeyan. Ini sewu ya, sadari formulasikan kangge mengatasi tikus. Ya, iki mungkin akan dipraktekkan segi 7. Jadi nanti kami mempraktekkan di sini dengan bimbingan Mbak Diah nanti. Cuma saya praktek nanti ketika sudah mendapat bahan dan akan kamu praktekkan di kelompok tani sini dulu. Nanti ketika sudah berhasil, nanti saya saya berikan di kelompok tani RW 10 tadi. Jadi salah satu dulu, nanti ketika berhasil baru kita sebarluaskan ke panjenengan. Boten tuku maksudnya ini nih. Sebarluaskan ilmunya ngono nggih. Persiapan mawon nggih, niki kaki Mas Bambang, dari Mas Bambang asline sekolah niki. Ramuan biasa niku dikanggo mateni tikus dan mengusir.
bukan hanya mematikan tapi mengusir dan tikus tidak mau kembali lagi ke lahan panjenengan. Yang pertama yang kedadipun napa siapaken nggih menika ubi gandum. Ya, ubi gandum 1 kg. Gadung. Ubi gadung 1 kilo. Monggo nek duwe kene omah digecek ora kok. Ingkang nomor kalih Kliko Kamboja iki kan ora duwe. Niki sing rati sulit, tapi nanti pasti saya akan mencari info dan tak golekne ngono nggih. Karena memang di sini sangat krusial berkaitan dengan tikus, Pak. Itu sebaiknya membuat barang-barang kemudian langsung diaplikasikan. Jangan membuat terus mengko aku besok wae wis delok. Dan nanti pada waktu pertemuan ya, pada waktu pertemuan di Sri Rezeki 7 nanti akan kita praktekkan bersama, walaupun di malam hari nanti lagi di malam hari kali Mas Bambang mungkin tak terus bahagian ya, terus malam tanggal kita Mas Bambang malam tanggal 3 malam tanggal 3 kita praktek bersama di sini dulu. Ya mungkin berhasil tak coba ini pelaporku Pak. Dari pelapor kan wong iki berujung tak coba nanti ketika itu memang berhasil nanti baru saya sebarluaskan ke kelompok yang sebelah sana kan nggih. Aku tiga pripun kula. Terus gadung maupun Kamboja nggih. Terus yang ketiga bekatul kok ya. Katul 1 kg. Nah niki oke. Terus selanjutnya ikan segar 1 kg. Ikan segar itu dia mancing piye cara tikus ben nyanjer sebabnya diparingi telone mboten paten mencium baunya ikan segar biasanya tikus niku seneng ngoten lho intine kadung paling ora digoreng adus mungkin ngoten nggih. Terus kemudian selanjutnya ragi Pak. Niki ragi tape itu deh. Ragi tape itu 5 butir. Ini akan kami siapkan nanti bersama dengan Sri Rezeki 7 pada malam tanggal 3 Pak ya. Nanti tak undang Nah, nanti Pak Semanggi, Pak Dia nanti diundang menrene malam tanggal 3 bersama dengan teman-teman akan dipraktekkan bagaimana cara membuat bioyoso ini untuk menghancurkan hama tikus. Itu kan satu resep itu tadi 1 kilo 1 kilo gandum kan nanti kalau bisa 1 resep itu 1 resep kan itu 1 orang 1 kelompok. Ini iso 5 kelompok jadi 5 kalinya itu biar semuanya nanti kebagian ketika berarti mungkin alatnya pun juga harus 5. Ini kok perlu sih Pak. 3 kan. Nek 5 kok iwake 5 1.000. Ya, Pak. Ikannya itu tidak harus ikan segar sing ngape. Sing BS boleh, kepiting oleh, yuyu oleh, tapi sing enak nyampatan sing paling enak dhewe biasa ikan laut boleh. Gas bandeng kan boleh. Nanti kami sepakati 3 resep nggih. 3 nanti 3 untuk Sri Rezeki 7 di malam tanggal 3 Agustus. Jadi yang cepet Pak kali dino iki tanggal itu berarti kan 13. 3 lumpang sing gede-gede. Lumpangnya aja sing gede. Nggih. Lumpangnya sing gede kok. Siap. Iku nanti langsung brebet cepet. Nek cilik-cilik alate lumpang kayu besar. Oh, agak besar maksudnya gede nemen. Oke, ditambah anu. Terus karung bekas sak pupuk setunggal, pisau 5, telonane opo iki? Butuhkan 5, ngiris-iris gadung berasnya 200 gram dan nanti